Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Fadali Hanafia dengan NIM 24031141199. Baik, di video kali ini kami akan membahas proyek pengantar sains data dengan judul Integrasi Sains Data dan Statistika sebagai pendekatan sistematis dalam pengolahan dan analisis data dari kelompok 7. Sebelum masuk ke materi, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Nur El Goldamir sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar sains data. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Berikut tim kami yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, saya sendiri Arik Fadali Hanafia dengan NIM 24031141199, dan teman saya Nandar Prayogi 24031264439, Taraya Lutfia Divani 24031141107, dan Uci Markoneni 24031111439. Pertama, kita masuk ke bagian pendahuluan terlebih dahulu, yang dimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan volume data secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi dari tahun ke tahun, abad ke abad, data mengalami peningkatan volume dan penyadaran oleh manusia. Data yang dihasilkan tidak hanya berasal dari aktivitas formal seperti survei dan pencatatan administrasi, tetapi juga dari aktivitas digital sehari-hari seperti penggunaan media sosial, seperti kita scroll IG, buka Facebook, menonton YouTube. Itu ada data yang dikumpulkan. Transaksi online seperti QRIS, ketika kita men-scan QR, itu terjadi pemindahan data, dan perangkat berbasis sensor seperti AI, Live, itu dan sebagainya. Sains data tidak hanya berfokus pada pengolahan data, tetapi juga mencakup proses analisis, interpretasi, serta penyajian hasil dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga orang yang mudah baca dalam bentuk visualisasi dan diinterpretasikan akan mudah mendapat atau menangkap pola data tersebut. Salah satu aspek penting dalam sains data adalah penerapannya dalam analisis statistika. Statistika memberikan landasan teoritis dalam memahami pola, hubungan, serta ketidakpastian dalam data. Jadi pada sains data, kita menganalisis terlebih dahulu statistika yang ada di dalamnya, yang dimana ini memberikan landasan teoritis agar kita paham apa maksud dari hubungan dalam data ini. Sains data memiliki peran penting dalam analisis statistika, terutama dalam mengelola data yang kompleks dan besar. Baiklah, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk memahami dari mana data berasal, bagaimana karakteristik big data, hingga teknik cerdas untuk menyederhanakan data yang kompleks. Pertama, mari kita lihat dari berbagai sumbernya. Di dunia digital sekarang, data bukan lagi sekadar ketikan manual manusia. Data mengalir dari sensor IoT di pabrik dan smartwatch kita, dari miliaran interaksi di media sosial hingga jejak log server saat kita berselancar di internet. Namun, tantangan sebenarnya adalah bentuknya yang sangat beragam. Kita mengenal data, ada yang terstruktur rapi seperti tabel di Excel, lalu ada semi terstruktur seperti JSON yang lebih fleksibel. Dan yang paling banyak namun paling sulit diolah adalah data yang tidak terstruktur seperti video, suara, dan gambar yang membutuhkan teknologi ekstra untuk memahaminya. Ketika data sudah terlalu besar dan kompleks untuk diolah dengan alat yang biasa, itulah yang kita sebut dengan big data. Untuk memahaminya, kita menggunakan konsep 5V. Yang pertama adalah volume, berbicara soal ukuran yang mencapai skala petabyte. Yang kedua adalah velocity, yang berbicara soal kecepatan atau data harus diolah saat itu juga, atau yang kita sebut real time. Yang ketiga adalah variety, berbicara soal keberagaman format, teks, audio, hingga video. Yang keempat adalah veracity. Ini sangat penting karena berbicara tentang kualitas dan kebenaran data agar tidak ada bias. Dan yang terakhir adalah value. Ujung-ujungnya, data ini harus punya nilai guna atau nilai ekonomi bagi perusahaan untuk kedepannya. Sebelum diolah, data harus melewati tahap ETL, Extract, Transforms, dan Load, untuk dirapikan. Jadi di sini kita melihat atribut data seperti nama atau ID pengguna. Kita juga menggunakan statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data melalui nilai rata-rata atau frekuensi. Untuk infrastrukturnya,
Kita tidak pakai komputer biasa, kita membutuhkan ekosistem untuk penyimpanan, untuk data fleksibel, dan mesin pemproses cepat. Lalu untuk visualisasinya, kita biasanya mengandalkan Tableau atau Power BI agar hasilnya mudah dipahami oleh orang awam. Masuk ke bagian teknis, ada masalah yang biasanya disebut kutukan dimensi atau the curse of dimensionality. Bayangkan jika sebuah dataset punya terlalu banyak kolom dan fitur. Model kita akan menjadi bingung, lambat, dan tidak akurat. Itulah yang disebut dengan overfitting. Solusinya adalah dimensionality reduction, yaitu teknik membuang variabel yang tidak penting tanpa merusak informasi inti. Terdapat 3 senjata utama dalam melakukan dimensional reduction. Yang pertama, PCA, yaitu mengubah data ke komponen utama secara linear. Yang kedua adalah TSNE, yaitu teknik nonlinear yang hebat untuk memvisualisasikan data yang rumit agar tetap terlihat pengelompokannya. Yang ketiga adalah LDA, digunakan untuk klasifikasi dengan cara memaksimalkan perbedaan antar kelompok data. Kalau teman-teman belum tahu, teknik reduksi ini sudah kita nikmati hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada pengenalan wajah di ponsel kita, di mana ribuan piksel wajah digambar ringkas menjadi poin-poin kunci wajah. Di bidang kesehatan, ini membantu peneliti memetakan ribuan gen untuk mencari obat penyakit tertentu. Intinya, sains data bukan hanya soal mengumpulkan data banyak, tapi juga soal bagaimana kita menyederhanakan kompleksitas tersebut untuk menemukan wawasan yang bermakna. Yang selanjutnya itu adalah tahapan dalam data mining. Terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah pemilihan data, di mana kita itu memilih data yang sesuai untuk kita bahas. Yang selanjutnya itu adalah pengecekan data atau pre-processing data, di mana kita itu melakukan penanganan terhadap outlier dan juga data ataupun data hilang ataupun missing value. Yang selanjutnya itu adalah transformasi data, di mana kita mengubah data ke dalam format tertentu yang sesuai dengan apa yang akan kita bahas. Selanjutnya itu adalah evaluasi atau pengecekan kembali terhadap semua proses yang sudah kita lalui dari awal tadi. Yang selanjutnya itu adalah teknik dalam data mining. Yang pertama itu adalah klasifikasi, di mana mengelompokkan data menjadi beberapa kategori tertentu. Misalnya seperti kategori umur, usia muda, usia tua, ataupun usia remaja. Dan selanjutnya itu adalah clustering, di mana mengelompokkan data menjadi kemiripan dengan tanpa label sebelumnya. Yang ketiga itu adalah asosiasi, di mana digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel yang ada. Yang terakhir itu adalah regresi, yang biasa digunakan untuk memprediksi nilai kontinu yang akan terjadi ke depannya. Pembahasan selanjutnya itu adalah penanganan missing value dan outlier. Terdapat beberapa cara untuk menangani data hilang atau missing value dan juga data yang terlampau tinggi atau terlampau rendah atau biasa disebut sebagai outlier. Nah, untuk mendeteksi outlier sendiri itu dapat menggunakan metode PQR. Itu adalah metode di mana menghitung selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Nah, selanjutnya untuk penanganan terhadap data hilang dan juga outlier tadi itu dapat dengan cara menghapus saja data tersebut atau juga bisa menggantinya dengan data ataupun data sesudah ataupun data sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai studi kasus analisis statistika dalam sains data. Nah, jadi studi kasus yang kami gunakan adalah hubungan antara jam belajar dan prestasi akademik mahasiswa pada program studi statistika. Jadi datanya dikumpulkan dari survei mahasiswa yang mencakup variabel jam belajar per hari, nilai rata-rata mata kuliah, jenis kelamin, dan kegiatan ekstrakurikuler. Jam belajar dikategorikan menjadi kurang dari 2 jam, 2-4 jam, dan lebih dari 4 jam per harinya. Sedangkan prestasi akademik dibagi menjadi kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan nilai rata-rata. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah jam belajar dengan prestasi akademik mahasiswa, serta faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil belajar. Nah, tahap selanjutnya itu adalah analisis data. Nah, tahap analisis data ini dibagi menjadi beberapa
bagian. Yang pertama itu adalah memahami konteks dari data tersebut. Nah, jadi ini menjelaskan tujuan penelitian agar proses analisis memiliki arah yang jelas dan mampu memberikan wawasan yang relevan untuk meningkatkan kualitas belajar mahasiswa. Selanjutnya itu adalah penggalian data. Nah, pada tahap ini, data dikumpulkan melalui survei, meliputi jam belajar per hari, nilai rata-rata, jenis kelamin, dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kemudian data tersebut kemudian diorganisasikan agar siap digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah pembersihan data atau kita sebut juga dengan cleaning data. Pada tahap ini, data diperiksa dan diperbaiki untuk menghapus duplikasi, menangani nilai yang hilang, dan memperbaiki ketidakkonsistenan format, juga menangani outlier atau data ekstrim, agar tidak mengganggu interpretasi hasil nantinya. Tahap selanjutnya itu adalah eksplorasi data. Nah, tahap ini dilakukan untuk memahami distribusi data dan menemukan pola awal data. Dari tahap ini, pola awal terlihat bahwa manusia yang belajar lebih lama cenderung memiliki prestasi yang lebih tinggi. Nah, setelah eksplorasi data itu kita lakukan rekayasa fitur. Rekayasa fitur itu dilakukan dengan mengelompokkan jam belajar menjadi kategori, yaitu kurang dari 2 jam, 2-4 jam, dan lebih dari 4 jam. Nah, variabel partisipasi ekstrakurikuler juga dikodekan menjadi biner, yaitu aktif atau tidak aktif. Nah, transformasi ini membantu mempermudah analisis statistik dan meningkatkan interpretabilitas hasil. Kemudian, kita lakukan pemodelan prediktif. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis regresi untuk memprediksi prestasi akademik berdasarkan jam belajar dan partisipasi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, hasil model menunjukkan adanya hubungan yang positif yang signifikan antara jam belajar dan prestasi akademik mahasiswa. Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler juga sedikit mempengaruhi prestasi, menunjukkan bahwa keseimbangan antara belajar dan aktivitas non-akademik dapat mendukung hasil belajar. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan pemodelan, kita visualisasikan datanya. Jadi, hasil analisis ini kita sajikan dalam bentuk diagram batang, box plot, dan scatter plot untuk menunjukkan perbandingan kategori jam belajar dan nilai rata-rata. Nah, tujuannya itu adalah mempermudah pemahaman temuan dan membantu pihak akademik dalam mengambil keputusan terkait strategi pembelajaran dan pengaturan jam belajar mahasiswa. Nah, di sini dapat kita lihat ada diagram batang, juga box plot, dan scatter plot. Selanjutnya itu adalah interpretasi hasil. Jadi dari visualisasi tadi kita interpretasikan, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, hasil analisis menunjukkan bahwa semakin lama jam belajar mahasiswa, semakin tinggi prestasi akademik yang tercapai, terutama pada mahasiswa yang belajar lebih dari 4 jam per hari dibandingkan yang kurang dari 2 jam per hari. Yang kedua, dapat kita simpulkan bahwa partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler juga berpengaruh terhadap prestasi akademik. Namun, pengaruhnya tidak sebesar jam belajar dan tetap harus diimbangi dengan waktu belajar yang cukup. Yang ketiga, secara keseluruhan, kombinasi antara jam belajar yang cukup dan keterlibatan dalam kegiatan pendukung dapat meningkatkan prestasi akademik serta menjadi dasar rekomendasi bagi pihak akademik dalam membantu mahasiswa mengatur waktu belajarnya. Baiklah, dari penjelasan sebelum-sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sains data merupakan bidang yang mengintegrasikan statistika, komputasi, dan pengetahuan domain untuk mengolah dan menganalisis data secara sistematis. Sains data berperan penting dalam mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sangat banyak sekali manfaat dari sains data ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ilmu yang telah didapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita bisa mengambil ilmu dengan sebaik-baiknya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan yang kami ucapkan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.